Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Jumat 3 November 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Pemerintah Kabupaten Lebak renovasi Terminal Sunan Kalijaga Rangkas Bitung. Tuntaskan masalah stunting, 44 pejabat di lingkungan Pemkot Cilegon menjadi orang tua asuh. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Serang terus berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Puskesmas Labuan Pandeglang raih akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, UPT Puskesmas Labuan Kabupaten Pandeglang baru-baru ini meraih sertifikat akreditasi tingkat paripurna dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Akreditasi ini berlaku sampai 5 tahun ke depan. Akreditasi paripurna merupakan predikat hasil penilaian tertinggi yang diberikan berdasarkan penilaian terhadap manajemen mutu dan keselamatan pasien yang diterapkan di fasilitas kesehatan atau Faskes tingkat pertama. Berikut laporan Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang. UPT Puskesmas Labuan Kabupaten Pandeglang baru-baru ini meraih sertifikat akreditasi tingkat paripurna dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI. Akreditasi ini berlaku sampai 5 tahun ke depan. Namun begitu, Kepala Puskesmas atau Kapus Labuan, Sri Rezeki, mengaku lebih berat mempertahankan daripada meraih. Dengan paripurna, kita itu harus menjaga sampai 5 tahun ke depan. Kalau misalnya di 5 tahun ke depan paripurna tidak bisa menjaga pelayanan ini, ya luar biasa. Kita meraihnya 6 bulan, cepat gitu. Tapi mempertahankan ini yang sulit. Untuk diketahui, akreditasi paripurna merupakan predikat hasil penilaian tertinggi yang diberikan berdasarkan penilaian terhadap manajemen mutu dan keselamatan pasien yang diterapkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas Labuan sebelumnya telah menjalani survei akreditasi pertama pada tahun 2017 dengan hasil dasar. Saat ini untuk pertama kalinya Puskesmas Labuan mendapat akreditasi tingkat paripurna. Yang membuat ini paripurna adalah tim dan kekompakan yang solid. Jadi kalau stafnya, timnya mau berubah, mau menjadikan puskesmas ini pelayanan yang lebih baik, insya Allah kita bisa mencapai ke paripurna ini, alhamdulillah. Sri mengungkapkan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan yang sudah dilaksanakan, mulai dari sarana, prasarana, dan segi pelayanan diharapkan dapat memberikan dampak pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, akreditasi paripurna yang diraihnya dapat semakin menanamkan rasa kepercayaan masyarakat untuk berobat ke puskesmas di samping komitmen pihaknya dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Kita perlu dukungan masyarakat, harus terus evaluasi ya, bukan menjatuhkan, tapi mengevaluasi, memperbaiki melalui humas kami, nanti kita akan perbaiki. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, upaya untuk menuntaskan masalah stunting di Kota Cilegon terus dilakukan, di antaranya dengan mengangkat 44 orang pejabat dan ASN di lingkungan Pemkot Cilegon menjadi orang tua asuh. Hal itu terungkap saat peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-30 tingkat Kota Cilegon yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB. Berikut laporan Adnan Ibram dari Radio Pas FM Cilegon. Upaya Pemkot Cilegon menjadikan Cilegon bebas stunting terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengangkat 44 pejabat dan aparatur sipil negara atau ASN menjadi orang tua asuh. Nantinya orang tua asuh akan membantu balita stunting setiap bulannya sebesar 3 juta rupiah selama 3 bulan. Hal itu terungkap saat peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-30 tingkat Kota Cilegon yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB.
Dalam sambutannya, Wali Kota Cilegon Heldy Agustian mengajak seluruh pihak pada momentum Hari Keluarga Nasional untuk bersama-sama berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung terciptanya keluarga bebas stunting. Menurut Heldy, saat ini Kota Cilegon masih yang terbaik dalam penurunan angka stunting di Provinsi Banten. Dari 2022 hingga saat ini, angka stunting di Kota Cilegon turun menjadi 19,1%. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala DP3AP2KB Kota Cilegon Agus Julkarnain mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk menyinergikan peran semua pihak dalam rangka pencegahan stunting. Agus menjelaskan, berdasarkan survei studi status gizi Indonesia atau SSGI, angka prevalensi stunting di Kota Cilegon pada 2022 berada pada angka 19,1%. Sedangkan berdasarkan elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM hanya 944 anak. Saya Adnan Ibram, Pas FM Cilegon menginformasikan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BB POM Serang terus berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Sejauh ini, BB POM Serang telah melaksanakan serangkaian kegiatan pengawasan yang mencakup sarana produksi dan distribusi. Berikut laporan Kang Subuh dari Radio Muara Paranti FM Pandeglang. Pendengar, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang, BB POM Serang, terus berkomitmen dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat Banten dari peredaran produk obat dan makanan ilegal yang mengandung bahan bahaya. Dalam periode Januari hingga Juli tahun 2023 ini, BB POM Serang telah melaksanakan serangkaian kegiatan pengawasan yang mencakup sarana produksi dan distribusi, baik secara daring maupun luring. Kepala Balai Besar POM Serang, Mozaza Sirait, mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan tematik, intensifikasi pengawasan terhadap obat ilegal di wilayah kerja BB POM Serang. Dalam pelaksanaan kegiatan tematik ini, BB POM Serang bekerjasama dengan lintas sektor terkait. Dari hasil intensifikasi ini, mengungkapkan 6 sarana distribusi yang beredar yang melibatkan toko obat dengan temuan sebanyak 101 item obat ilegal senilai sekitar 33.250.000. Ditambahkan Mozaza, hingga akhir Oktober 2023 ini, sedikitnya ada 8 perkara kasus obat dan makanan ilegal yang telah diajukan ke pengadilan dan sebagian telah vonis. Namun demikian, vonis yang telah diberikan kepada para pelaku kejahatan tersebut masih dianggap ringan, yakni 2 tahunan. Hal tersebut tentu saja kurang memberikan efek jera, karena seharusnya hukuman maksimal bisa mencapai 15 tahun penjara. Karenanya pihaknya terus melakukan advokasi kepada kepolisian dan jaksa untuk lebih mendorong agar pelaku kejahatan obat dan makanan ilegal tersebut bisa dituntut secara maksimal. Karena menurutnya dampak yang diakibatkan dari konsumsi obat dan makanan ilegal tersebut menyebabkan gangguan kesehatan baik secara langsung maupun jangka panjang. Bahwa sekali lagi, kalau kami bahkan di Badan POM mengatakan kejahatan di bidang obat dan makanan adalah kejahatan kemanusiaan. Ya, karena itu berdampak langsung pada diri kita. Pada katakanlah misalnya obat yang palsu misalnya. Kita mengkonsumsi obat itu harapannya kan kita akan sehat. Ternyata tidak menjadi sehat. Ditambahkan Kepala BB POM Serang, saat ini pihaknya terus melakukan monitoring secara ketat peredaran obat di seluruh apotik dan toko obat di wilayahnya. Karena hal tersebut untuk memastikan peredaran obat-obat sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang mengambil keuntungan dengan melanggar hukum. Ya memang namanya kita mengawasi ribuan fasilitas, ya mau itu apotik, toko obat, rumah sakit, puskesmas, kan itu sangat beragam ya. Ya ada yang misalnya tidak bisa mempertanggungjawabkan pengadaan obat ini sekian banyak. Tapi setelah kita cek kok pendistribusiannya ini nggak jelas. Kita sangat concern dengan jangan-jangan ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Kalau disalahgunakan siapa yang dirugikan? Ya masyarakat kita juga. Demikian Kang Subuh menyampaikan informasi dari Radio Muara Paranti Pandeglang untuk Berita Banten. Pendengar, pemerintah Kabupaten Lebak bakal merenovasi Terminal Sunan Kalijaga di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Renovasi tersebut bertujuan untuk merapikan Terminal Sunan Kalijaga dan rencana adanya konektivitas antara terminal dengan stasiun kereta api Rangkas Bitung. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak.
Pemerintah Kabupaten Lebak merenovasi Terminal Sunan Kalijaga di Rangkas Bitung. Anggaran yang digunakan mencapai 1,7 miliar rupiah. Kepala Dinas Perhubungan di Sub Lebak, Ruli Edward, membenarkan sedang ada pekerjaan yaitu untuk merapikan terminal karena nanti ada konektivitas antara stasiun Rangkas Bitung dengan Terminal Sunan Kalijaga. Dari laman LPSC Lebak diketahui ada 2 pekerjaan di Terminal Sunan Kalijaga. Pekerjaan pertama yaitu pemeliharaan gedung terminal dan kios. Pekerjaan kedua yakni pengaspalan dan normalisasi area terminal. Ruli menerangkan pekerjaan renovasi terminal sudah dilakukan akhir bulan Oktober dan selesai di akhir bulan Desember tahun ini. Total anggaran yang digunakan kurang lebih mencapai 1,7 miliar rupiah. Anggaran ini untuk membuat pelataran pejalan kaki karena nanti ada jembatan penyeberangan orang JPO penghubung stasiun dan terminal, lalu rehab kantor dan sebagian kios di sana. Ruli menjelaskan renovasi Terminal Sunan Kalijaga punya hubungan dengan rencana pembangunan stasiun Rangkas Bitung. Selain itu, penataan ini untuk menghubungkan moda transportasi. Demikian Puja Pamungkas, Kian Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.